Anda semua suka cuka bukan? Akhir-akhir ini banyak siaran yang mengatakan bahwa cuka lebih baik daripada obat kuat untuk membersihkan pembuluh darah, sehingga banyak sekali orang yang rutin mengonsumsinya setiap hari. Rasa asamnya membangkitkan selera, dan karena merasa darah menjadi lebih bersih. Setelah meminumnya, banyak yang menyeduhnya dengan air setiap pagi, atau menuangkannya banyak-banyak ke lauk pauk. Cuka memang bahan makanan yang sangat baik, hingga pantas disebut sebagai anugerah Tuhan. Namun apa yang akan saya sampaikan hari ini sedikit menakutkan dan mengejutkan. Tahukah Anda bahwa segelas cuka yang Anda minum demi kesehatan itu bisa menjadi racun yang menghancurkan ginjal Anda? Terutama saat Anda mengonsumsi cuka bersama dengan makanan ini, ginjal Anda tidak akan bisa bernapas dan perlahan-lahan akan rusak. Salam kenal, saya adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dengan pengalaman 25 tahun, Dr. Agus Setiawan. Saya bukanlah dokter yang hanya duduk santai di ruang praktik, setiap hari di ruang gawat darurat, dan ruang operasi rumah sakit universitas, tempat hidup dan mati dipertaruhkan. Saya telah merawat langsung pasien-pasien yang ginjalnya hancur total dan harus menjalani cuci darah hemodialisis. Tahukah Anda kapan momen yang paling menghancurkan hati saya selama menjadi dokter? Yaitu ketika orang-orang yang seumur hidup menjauhi alkohol, menjaga kesehatan lebih dari siapapun, dan hidup dengan sangat rajin tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit karena gagal ginjal akut. Mereka merasa tidak adil dan bertanya kepada saya, dokter, saya hanya makan yang baik untuk tubuh, tapi mengapa ginjal saya mengeras seperti batu ketika menelusuri? Penyebabnya sangat mengejutkan bahwa hal itu seringkali dikarenakan cuka yang kita gunakan setiap hari di dapur telah dikonsumsi dengan cara yang salah. Hari ini sebagai seorang dokter, saya membuat keputusan yang sangat sulit. Saya akan membicarakan kebenaran tidak nyaman, yang mungkin tidak disukai oleh perusahaan makanan atau pemilik rumah makan. Mungkin saya akan menerima banyak kritik setelah mengunggah video ini. Namun saya memilih untuk melindungi nyawa Anda yang sedang menonton video ini di saluran sehat. Itu menyenangkan daripada memikirkan keuntungan mereka. Sebab ini adalah kebenaran yang harus disampaikan oleh seseorang. Fakta tentang ginjal selalu disembunyikan dengan hening. Jika Anda ingin menjadi orang pertama yang mengetahui cara melindungi ginjal Anda, sebelum terlambat silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Setiap kali saya mengirimkan peringatan darurat, saya akan membantu agar Anda menjadi orang pertama yang diselamatkan. Satu klik subscribe dari Anda akan menjadi asuransi jiwa paling pasti untuk mencegah cuci darah di masa depan. Nah, apakah Anda siap menghadapi kebenaran? Jika ya, Anda harus segera berlari ke dapur dan memeriksa botol cuka Anda sekarang juga. Apakah cuka yang Anda konsumsi benar-benar cuka asli? Ataukah deterjen pembersih yang terbuat dari sisa penyulingan minyak bumi saat cuaca sedang panas terik? Kita secara naluriah mencari semangkuk bakso kuah yang segar dan gurih, menuangkan banyak cuka ke dalam kuah kaldu sapi panas, menambahkan sambal, lalu meminum kuahnya sampai habis. Rasanya membuat kepenatan langsung hilang. Namun Anda harus tahu bahwa semangkuk bakso yang Anda tuangi cuka tanpa pikir panjang ini ibarat bom raksasa bagi ginjal Anda. Khususnya rasa asam cuka memakai topeng yang sangat menakutkan karena membuat lidah mati rasa sehingga tidak bisa merasakan rasa asin. Saat cuka ditambahkan lidah, kita tidak bisa mendeteksi seberapa banyak garam yang ada di dalamnya. Dan pada akhirnya kita meminum habis seluruh air garam, yang dalam keadaan normal tidak akan sanggup kita minum karena saking asinnya. Di antara pasien yang pernah saya rawat ada seorang bapak sopir taksi berusia 62 tahun, sebut saja Bapak Budi. Bapak Budi memiliki kebiasaan makan bakso kuah setiap siang untuk melupakan kelelahan dan panas akibat menyetir seharian. Beliau tidak memakainya begitu saja, melainkan menuangkan cuka dengan sangat melimpah 2 hingga 3 putaran botol penuh. Karena percaya itu baik untuk memulihkan kelelahan. Beliau sangat yakin bahwa setelah meminum kuahnya, sampai tak bersisa perutnya menjadi lega dan pencernaannya lancar. Namun menjelang akhir tahun, kaki Bapak Budi mulai membengkak parah. Punggung kakinya membengkak sampai tidak bisa memakai sepatu, dan saat buang air kecil busanya sangat parah, hingga volumenya bisa memenuhi sebuah botol air. Saat bergegas dilarikan ke rumah sakit fungsi ginjal, Bapak Budi sudah anjlok hingga di bawah separuhnya. Penyebabnya adalah asupan natrium berlebihan akibat tertipu oleh cuka. Dalam semangkuk kuah bakso terdapat lebih dari 3.000 mg natrium yang mana lebih dari 2 kali lipat batas anjuran harian.
Jika dalam keadaan biasa, beliau pasti akan menyisakan kuahnya karena terlalu asin, namun karena rasa asam cuka yang sangat kuat menutupi rasa asin tersebut, Bapak Budi meneguk air garam dalam jumlah besar itu tanpa sisa. Saat garam masuk ke tubuh kita, sekaligus ginjal akan menjerit dan mengalami kelebihan beban untuk membasuh garam tersebut. Ditambah lagi dengan rangsangan asam kuat dari biang cuka-cuka sintetis murah yang sering digunakan di warung-warung makan pembuluh darah kapiler yang halus di ginjal, tidak dapat menahannya dan akhirnya pecah. Ini ibarat menuangkan air berlumpur dan asam klorida secara bersamaan ke dalam filter penjernih air yang bernama ginjal. Apakah ada di antara Anda yang merasa tersindir setelah mendengar cerita ini? Pasti ada yang membatin. Wah, kebahagiaan saya memang makan bakso dengan banyak cuka, lalu meminum kuahnya sampai habis. Jika Anda juga menikmati kuah bercuka seperti Bapak Budi, silakan tekan tombol like sekarang juga. Like tersebut bukanlah sekadar tanda suka pada video ini, melainkan janji dengan diri Anda sendiri untuk menghentikan kebiasaan berbahaya itu dan menyelamatkan ginjal Anda. Saya sangat berharap jumlah pasien yang pergi ke ruang cuci darah akan berkurang sebanyak jumlah like yang Anda tekan. Bapak Budi untungnya, setelah berusaha keras mengatur pola makan bersama saya, dan berhenti meminum kuah bakso berhasil melewati masa kritis yang mengharuskannya cuci darah. Namun, filter ginjal yang sudah rusak sekali tidak bisa kembali menjadi baru. Satu porsi makanan lezat bisa menjadi penyesalan seumur hidup. Jangan lupa bahwa ginjal kita dengan diam-diam menahan rasa sakit bahkan di saat kita sedang menikmati makanan melalui mulut kita. Mungkin di antara Anda yang menonton video ini sekarang, ada yang tidak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan segarnya kuah bakso atau soto saat cuaca sedang gerah. Menuangkan cuka 2 hingga 3 putaran ke dalam kuah kaldu segar, menambahkan sambal atau perasan jeruk secukupnya, lalu meminum kuahnya, rasanya rasa gerah langsung sirna. Terutama di hari saat Anda banyak berkeringat, kuah yang asin dan asam itu terasa seperti air kehidupan yang menghidupkan kembali tubuh. Namun Anda harus sadar betul bahwa semangkuk makanan berkuah yang Anda tuangi cuka tanpa sengaja, ini bisa menjadi bom garam raksasa sekaligus teror asam bagi ginjal. Kita sering berpikir bahwa cuka menetralkan rasa asin, tapi itu adalah ilusi yang sangat sempurna. Rasa asam cuka memakai topeng yang sangat menakutkan karena menumpulkan sel-sel pengecap di lidah untuk sementara waktu, sehingga kita tidak bisa merasakan rasa asin. Begitu cuka masuk lidah, kita tidak mendeteksi seberapa banyak garam di dalamnya, sehingga pada akhirnya kita meminum seluruh air garam yang biasanya tidak akan termakan karena terlalu asin. Di antara pasien yang saya rawat ada seorang sopir taksi berusia 62 tahun bernama Bapak Budi. Bapak Budi ini sepanjang hari stres bekerja sambil duduk di kursi kemudi yang sempit, dan ketika cuaca panas tiba, satu-satunya kesenangannya adalah mampir ke warung makan Padang atau warung bakso langganan para sopir saat makan siang untuk menyantap semangkuk makanan berkuah segar. Beliau tidak sekadar memakannya setelah menonton siaran televisi yang mengatakan cuka baik untuk memulihkan kelelahan dan membantu pencernaan. Begitu makanan disajikan, beliau secara refleks mengambil botol cuka dan menuangkannya seolah-olah menumpahkannya. Kemudian beliau melahap habis isinya dan juga kuah yang menyengat itu sampai dasar mangkuk terlihat. Bapak Budi sangat percaya bahwa kuah itu diserap tubuh dan mendinginkan suhu tubuhnya. Namun dari sudut pandang ginjal, situasinya sama sekali berbeda. Menjelang akhir tahun, sinyal aneh mulai muncul di tubuh beliau. Awalnya wajahnya terasa sedikit bengkak di pagi hari, lalu lama-kelamaan punggung kakinya membengkak hingga tidak bisa memakai sepatu kets yang biasanya nyaman dipakai untuk menyetir. Yang lebih menakutkan adalah air seninya. Setelah pergi ke toilet, busa putih memenuhi kloset hingga airnya hampir tidak terlihat. Karena sangat ketakutan, beliau bergegas ke rumah sakit, dan saat itu tekanan darah Bapak Budi melonjak hingga 180, sementara fungsi ginjalnya turun di bawah separuh, menempatkannya pada posisi di mana ia harus mulai mengkhawatirkan tindakan cuci darah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Penyebabnya adalah asupan natrium berlebihan karena tertipu oleh cuka. Dalam satu mangkuk kuah berkaldu terdapat lebih dari 3.000 mg natrium yang mana 2 kali lipat lebih banyak dari batas anjuran harian. Ini jauh melebihi batas kemampuan yang bisa diproses oleh ginjal. Jika dalam keadaan normal, lidahnya pasti akan menolak karena keasinan.
Namun karena rasa asam yang kuat dari cuka dengan sempurna menutupi rasa asin tersebut, Bapak Budi meneguk sejumlah besar air garam itu tanpa rasa penolakan sedikit pun. Saat garam masuk ke tubuh kita sekaligus ginjal akan menjerit dan kelebihan beban untuk membersihkan garam itu, ditambah dengan rangsangan asam kuat dari biang cuka sintetis yang biasa dipakai di warung-warung pembuluh darah halus ginjal, tidak kuat menahan tingginya tekanan darah dan serangan asam secara bersamaan, lalu akhirnya pecah. Ini ibarat menuangkan air lumpur dan cairan asam klorida secara bersama-sama ke atas filter kertas tipis yang bernama ginjal. Apa ada yang kaget dan merasa tertusuk mendengar cerita ini? Pasti ada yang mengusap dada dan berpikir, wah kebahagiaan saya juga menaruh banyak cuka di kuah dan meminumnya sampai habis. Jika Anda juga menikmati menaruh cuka di kuah layaknya Bapak Budi, silakan tekan tombol like sekarang juga. Like itu bukan untuk menunjukkan kesukaan pada video ini, melainkan janji dengan diri sendiri untuk menghentikan kebiasaan berbahaya itu demi menyelamatkan ginjal Anda. Saya sangat berharap jumlah pasien yang menuju ruang cuci darah akan berkurang seiring dengan jumlah like Anda. Syukurlah Bapak Budi melewati krisis gagal ginjal akut setelah upaya keras yang berdarah-darah untuk mengatur pola makan bersama saya dan berhenti meminum kuah kaldu. Namun, filter ginjal yang sudah telanjur rusak tidak akan pernah kembali menjadi baru. Sekali porsi makan enak bisa jadi penyesalan seumur hidup. Jangan lupa, ginjal diam-diam menahan penderitaan bahkan di saat kita sedang menikmati makanan melalui mulut kita. Lalu sebenarnya, apa yang terjadi di dalam ginjal kita, sehingga ginjal yang tadinya kuat itu bisa hancur dalam sekejap? Untuk membantu pemahaman Anda, saya akan memecahkan rahasia ginjal melalui analogi kertas saring kopi yang biasa kita lihat di dapur. Coba bayangkan, filter kertas tipis yang Anda gunakan saat menyeduh kopi bubuk di dapur. Di dalam ginjal kita terdapat alat penyaring darah yang sangat halus dan canggih yang disebut glomerulus. Istilah medisnya memang terdengar rumit, tetapi prinsip kerjanya sama persis dengan filter kopi. Saat kita menuangkan air berupa darah, ia menyaring limbah kotoran untuk dibuang sebagai air seni dan mengembalikan darah yang sudah bersih kembali ke dalam tubuh. Namun ada satu fakta penting di sini. Filter ginjal Anda ini adalah perlengkapan bawaan yang Anda bawa sejak lahir dan telah Anda gunakan terus-menerus selama 60 hingga 70 tahun tanpa pernah diganti sekalipun. Karena tanpa henti menyaring darah selama bertahun-tahun, filter ginjal Anda saat ini sudah sangat menipis dan kondisinya melemah hingga bisa robek oleh benturan kecil sekalipun. Pada titik inilah takdir ginjal terbagi menjadi surga dan neraka, tergantung pada jenis cuka dan cara kita mengonsumsinya. Jika Anda meminum cuka fermentasi alami yang terbuat dari buah atau biji-bijian yang difermentasi secara alami dalam waktu lama dan diencerkan dengan benar, itu ibarat melarutkan noda minyak yang menempel pada filter dengan lembut. Menggunakan air hangat, asam organik dalam cuka alami membantu sirkulasi darah dan meringankan beban ginjal sehingga filter dapat bekerja lebih lama. Inilah manfaat cuka yang sesungguhnya yang kita harapkan. Namun mengonsumsi biang cuka atau cuka sintetis yang saya sebutkan sebelumnya bersamaan dengan makanan asin adalah cerita yang sama sekali berbeda. Ini sama saja dengan menuangkan air mendidih yang bergolak dan kerikil tajam sekaligus ke atas filter kertas yang sudah usang dan menipis. Kandungan asam kuat pada cuka sintetis mengiritasi jaringan filter yang sudah menipis sehingga menjadi lembek dan tekanan darah yang melonjak akibat asupan garam akan mendorong filter tersebut dengan tekanan yang luar biasa kuat. Lalu apa yang terjadi? Filter kertas yang tak mampu menahan beban itu akan robek secara tiba-tiba. Melalui lubang yang robek itu, protein atau sel darah merah yang sangat dibutuhkan tubuh tidak dapat tersaring dan justru bocor ke dalam air seni. Dan itulah air seni berbusa yang Anda lihat menumpuk di toilet yang secara medis disebut proteinuria urine, mengandung protein. Yang lebih menakutkan adalah sama halnya seperti filter kopi yang sudah robek tidak bisa direkatkan dengan selotip untuk dipakai lagi. Glomerulus ginjal yang sudah telanjur rusak tidak bisa diregenerasi kembali meskipun dengan bantuan ilmu kedokteran modern. Lubang yang robek perlahan menjadi semakin besar seiring berjalannya waktu, dan pada akhirnya ginjal kehilangan fungsinya sebagai alat penyaring sama sekali, hingga tiba pada situasi menyedihkan di mana Anda harus melakukan tindakan cuci darah seumur hidup menggunakan mesin bantu pembersih darah.
Tidakkah punggung Anda terasa dingin merinding saat menyadari bahwa makanan yang kita konsumsi tanpa pikir panjang, ternyata secara diam-diam sedang merobek filter di dalam tubuh kita? Namun, ada musuh lain yang menunggu untuk memberikan pukulan terakhir yang mematikan pada filter ginjal yang sudah melemah ini. Cerita selanjutnya adalah fakta mengejutkan terkait dengan obat-obatan yang Anda minum setiap hari karena keluhan nyeri sendi. Seiring bertambahnya usia persendian, terasa linu dan sakit di sana-sini sehingga banyak orang lansia yang merasa sulit bertahan hidup sehari saja tanpa obat pereda nyeri. Sambil meminum obat yang diresepkan rumah sakit untuk lutut yang sakit setiap hari, di satu sisi ada kekhawatiran dalam hati. Jika saya minum obat ini terlalu lama, bukankah racunnya akan menumpuk di dalam tubuh? Itulah sebabnya banyak orang memilih cuka dengan niat untuk membuang racun obat tersebut. Karena sering mendengar bahwa cuka sangat baik untuk detoksifikasi dan menghilangkan peradangan mereka, akhirnya meminum obat resep secara teratur dan di saat yang sama juga meminum air cuka secara rutin. Namun Anda harus ingat bahwa pada saat obat pereda nyeri yang Anda minum, untuk mengurangi nyeri sendi dan cuka yang Anda minum, dengan dalih untuk membersihkan tubuh saling bertemu di dalam perut Anda bagi ginjal kombinasi, itu menjadi pembuluh bayaran mengerikan yang mencekik jalannya, pernapasan. Ini bukan lagi pengobatan, melainkan serangan ganda yang membunuh ginjal 2 kali. Saya akan menceritakan kisah Ibu Siti yang berusia 58 tahun, salah seorang pasien saya. Ibu Siti adalah seorang ibu rumah tangga yang selalu rapi dan rajin, tetapi sejak beberapa tahun lalu, peradangan sendi lututnya semakin parah, sehingga beliau rutin meminum obat dari dokter ortopedi. Suatu hari, beliau kebetulan menonton sebuah tayangan yang mengatakan cuka sangat baik untuk mengurangi peradangan sendi dan mengempeskan bagian yang bengkak. Sejak hari itu, Ibu Siti menjadikan rutinitas minum segelas campuran cuka dan madu saat perut kosong segera setelah bangun tidur pagi sebagai aturan wajibnya. Karena beliau rutin meminum obat dari rumah sakit dan juga rajin meminum cuka yang katanya baik untuk tubuh beliau, menyimpan harapan besar bahwa lututnya akan segera sembuh. Namun, sekitar 1 bulan kemudian, Ibu Siti terpaksa dilarikan ke ruang gawat darurat dengan keluhan sakit punggung bagian pinggang bawah yang sangat ekstrim disertai rasa mual dan muntah yang tak kunjung berhenti. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa beliau terkena gagal ginjal akut, ginjalnya tiba-tiba berhenti berfungsi dan seolah menyatakan mogok kerja. Mengapa hal ini bisa terjadi? Rahasianya terletak pada serangan gabungan yang dilakukan oleh obat pereda nyeri dan cuka terhadap pembuluh darah di ginjal serta lambung. Obat radang sendi yang biasa kita konsumsi yaitu obat antiinflamasi non-steroid. Pereda nyeri memang sangat ampuh mengurangi rasa sakit, tetapi efek sampingnya adalah menyusutkan pembuluh darah yang menuju ke ginjal, membuat aliran darah tidak lancar. Dari sudut pandang ginjal, kondisinya sudah sangat sesak napas karena suplai darah yang menurun drastis. Lalu di saat bersamaan, cairan cuka yang bersifat asam kuat menerobos masuk, khususnya jika meminum cuka saat perut kosong, padahal kondisi lambung sedang lemah seperti Ibu Siti, dinding lambung akan mendapatkan rangsangan asam yang kuat sehingga memicu peradangan dan rasa perih di ulu hati. Untuk mengatasi rasa sakit di lambung tersebut, tubuh kita kembali mengalami stres yang ironisnya berakibat pada pembuluh darah yang semakin menyempit kencang. Pada akhirnya, ginjal tanpa menerima bahan bakar utamanya, yaitu darah mati tercekik dan mengering di tengah-tengah jepitan toksisitas obat pereda nyeri dan iritasi asam dari cuka. Coba pikirkan lingkungan di sekitar Anda saat ini. Pasti ada teman-teman Anda yang menelan segenggam obat setiap hari karena sakit lutut, tetapi juga ikut-ikutan meminum air cuka atau berbagai jus saripati herba dengan dalih untuk menjaga kesehatan. Orang-orang tersebut saat ini sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sendirilah yang sedang mencekik napas ginjal mereka. Saya mohon kepada Anda, tolong segera bagikan share video dari saluran sehat. Itu menyenangkan ini kepada teman-teman Anda yang berharga itu. Seseorang harus menghentikan mereka sebelum ginjal mereka hancur berkeping-keping. Satu ketukan tombol bagikan dari Anda dapat menjadi tali penyelamat nyawa bagi ginjal teman Anda. Jika dikonsumsi, tanpa tahu efeknya itu adalah racun mematikan, tetapi jika Anda segera berhenti, setelah mengetahuinya, Anda telah menyelamatkan nyawa, itulah nilai dari ilmu kedokteran.
Ibu Siti menangis tersedu-sedu di hadapan saya di ruang gawat darurat dan berkata, "Dokter, saya mengonsumsi sesuatu yang baik, ditambah sesuatu yang baik, jadi saya pikir saya akan menjadi 2 kali lipat lebih sehat." Saya sama sekali tidak tahu bahwa hal itu justru akan menjadi sebilah pisau yang membunuh ginjal saya. Syukurlah Ibu Siti segera menghentikan konsumsi cukanya dan menerima terapi cairan infus secara intensif, hingga angka fungsi ginjalnya berhasil pulih. Namun karena trauma ketakutan yang dialaminya saat itu sampai sekarang pun, beliau masih bergidik ngeri hanya dengan mencium bau cuka saja. Jika Anda sedang rutin mengonsumsi obat-obatan medis, tolong berikan waktu bagi ginjal Anda untuk bernapas dan beristirahat. Ginjal adalah organ yang jauh lebih sensitif dan penakut daripada yang Anda bayangkan. Namun pembahasannya belum berakhir di sini. Meskipun Anda tidak meminum obat pereda nyeri dan tidak mengonsumsi kuah makanan bersodium tinggi, Anda tetap tidak bisa merasa aman 100%. Karena masih ada kombinasi ketiga yang sangat tidak disangka-sangka namun mematikan, kombinasi yang bagi orang sehat dipuji-puji khasiatnya, melebihi ginseng layar, tetapi dapat seketika menghentikan detak jantung bagi mereka yang fungsi ginjalnya sedikit saja menurun. Kasus ini seringkali menjadi tokoh utama dari sebuah tragedi ironis di mana anak-anak memberikannya sebagai hadiah agar orang tua mereka tetap sehat, tetapi malah berujung mengirim orang tua mereka ke ruang gawat darurat. Tahukah Anda, barang apa yang paling berbahaya dari sekian banyak hadiah yang dibelikan anak-anak dengan merogoh kocek dalam-dalam demi umur panjang orang tuanya? Barang itu adalah blender atau juicer pembuat jus bertenaga tinggi. Setiap kali kita menyalakan televisi atau membuka internet demam, jus detox yang diklaim bisa membuang racun tubuh sedang melanda di mana-mana, dan ada kepercayaan kuat yang sudah mengakar di masyarakat kita bahwa menghaluskan serta meminum sayuran mentah dan buah akan menjernihkan aliran darah. Terutama saat ini sedang menjadi tren gaya hidup untuk mencampurkan cuka ke dalam jus tersebut dengan klaim untuk meningkatkan daya serap nutrisi dan memperbaiki rasa, seolah-olah hal itu adalah rahasia sejati untuk umur panjang. Namun hampir tidak ada yang mengetahui fakta bahwa segelas jus yang menjadi obat tonik peningkat stamina bagi orang muda yang sehat, ini dapat berubah menjadi racun mematikan yang sanggup menghentikan jantung para lansia yang fungsi ginjalnya sudah mulai menurun. Saya akan menceritakan kisah Bapak Darmawan yang kini berusia 72 tahun. Bapak Darmawan adalah gambaran seorang ayah biasa di negeri kita yang mendedikasikan seluruh hidupnya dengan bekerja keras demi anak-anaknya. Ketika sang ayah memasuki usia lebih dari 70 tahun dan tenaganya mulai merosot, putranya yang berbakti yang tinggal di ibu kota dengan niat tulus menyisihkan uang untuk membelikan blender mesin canggih model terbaru sebagai hadiah. Sang anak kemudian sangat berpesan kepada ayahnya karena terpengaruh apa yang ia lihat di internet, bahwa jika ayah memblender sayur kale kailan mentah dan pisang, lalu meminumnya dengan campuran cuka, maka pembuluh darah ayah akan bersih total, karena merasa terharu dan berterima kasih atas ketulusan anaknya. Setiap pagi begitu bangun tidur, Bapak Darmawan memblender segenggam daun kailan dan sebuah pisang, lalu tak lupa menambahkan 2 sendok cuka yang katanya bagus untuk kesehatan ke dalamnya dan meminumnya habis 1 gelas besar secara rutin tanpa pernah bolong. Beliau bercerita bahwa rasa jus yang agak pahit namun terasa asam menyengat itu membuat perasaannya nyaman, seolah-olah cairan itu sedang menyikat bersih kotoran dari tubuhnya yang menua. Akan tetapi, belum genap 2 bulan, beliau meminum jus cuka herbal tersebut, sebuah musibah mengerikan terjadi. Bapak Darmawan yang sedang berjalan menuju kamar mandi di pagi hari, tiba-tiba jatuh ambruk dengan bunyi benturan keras. Ketika anggota keluarga yang terkejut membuka pintu dengan panik, Bapak Darmawan sudah dalam keadaan kehilangan kesadaran dan bernapas terengah-engah kesusahan. Saat beliau tiba di IGD rumah sakit dengan mobil ambulans, monitor rekam jantung EKG menggambarkan kurva tidak beraturan yang bergerak liar. Itu adalah kondisi aritmia yang terjadi tepat sesaat sebelum henti jantung cardiac arresting. Setelah tim medis berhasil menstabilkan detak jantungnya melalui pertolongan darurat yang menegangkan hasil tes darah menunjukkan tingkat kalium di dalam darah Bapak Darmawan telah melampaui batas normal dan berada di ambang batas kritis. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah pertemuan mematikan antara bahan-bahan jus yang dipercaya baik untuk tubuh tersebut dengan cuka. Sayuran hijau dan buah-buahan seperti daun kailan atau pisang mengandung mineral yang bernama kalium potasium dalam jumlah yang sangat masif
Ginjal yang sehat akan mengatur kadar kalium ini dengan mudah membuang kelebihannya melalui air seni. Namun pada kondisi di mana fungsi ginjal telah menurun secara alami akibat proses penuaan, seperti yang dialami Bapak Darmawan, kalium tersebut tidak dapat dikeluarkan dan menumpuk begitu saja di dalam aliran darah. Jika kemudian ditambah dengan cuka, situasinya menjadi sangat memburuk di luar kendali. Kandungan asam dari cuka akan menghancurkan dinding sel sayuran secara masif, melarutkan mineral keluar, dan bertindak sebagai katalisator agar kalium diserap ke dalam tubuh manusia jauh lebih cepat dan lebih bertenaga. Pada akhirnya, jus penuh kasih sayang yang dibuat menggunakan blender hadiah mahal dari sang putra kesayangan itu justru telah menjatuhkan bom kalium ke dalam aliran darah ayahnya dan secara tak sengaja mencoba melumpuhkan jantung sang ayah. Sang putra yang tiba menyusul dengan terengah-engah di rumah sakit mendengar diagnosis ayahnya dan jatuh berlutut di lorong ruang gawat darurat sambil menangis meraung-raung. Saya membelikannya karena saya sangat ingin membuat ayah saya sehat, tetapi ketidaktahuan sayalah yang hampir membunuhnya. Melihat putranya memukul-mukul dada dengan penuh penyesalan, hati saya sebagai seorang dokter juga ikut terasa sangat perih. Kata-kata yang diucapkan sang putra kepada saya masih terngiang sangat jelas di telinga saya. Dokter, seandainya saja saya tahu saluran YouTube sehat itu menyenangkan milik dokter sedikit lebih awal, saya pasti tidak akan menempatkan ayah saya dalam posisi yang begitu berbahaya ini. Saudara-saudara sekalian, tidak ada penyakit yang lebih menakutkan daripada ketidaktahuan. Terutama jika menyangkut urusan menjaga kesehatan orang tua tercinta, pengetahuan medis yang akurat adalah satu-satunya tali penyelamat, bukan sekadar kepercayaan buta akan tren kesehatan. Saya berharap Anda tidak perlu sampai meneteskan air mata penyesalan yang terlambat seperti yang dilakukan putra tersebut. Fakta bahwa Anda masih menyimak video ini sampai akhir dan mendengarkan dengan saksama apa yang saya paparkan mungkin merupakan tindakan mengambil asuransi jiwa paling mahal untuk melindungi keluarga Anda yang sangat berharga. Untuk mencegah berulangnya tragedi ini, kita harus dan wajib belajar cuka seperti apa yang sebenarnya menyelamatkan ginjal dan bagaimana tata cara mengonsumsinya dengan aman. Apa yang akan saya bagikan mulai detik ini bukanlah sekadar cara makan biasa, melainkan teknik bertahan hidup mutlak untuk menyelamatkan ginjal Anda. Lalu apakah ini berarti kita harus membuang seluruh botol cuka yang ada di rak dapur rumah ke tempat sampah demi melindungi ginjal? Tentu saja tidak demikian. Kasus-kasus menakutkan yang baru saja saya jabarkan adalah tragedi malang yang terjadi karena mengonsumsi cuka palsu dengan metode yang keliru. Mulai sekarang saya akan mengajari Anda cara jitu memilih cuka asli yang akan mengembalikan kesehatan Anda yang hilang, yaitu cuka yang benar-benar menyelamatkan nyawa manusia. Saat Anda pergi ke lorong supermarket, ada puluhan merek dan jenis cuka yang dipajang, sehingga Anda mungkin merasa kebingungan harus menjatuhkan pilihan pada produk yang mana. Namun, Anda hanya perlu mengingat satu pedoman pasti. Satu-satunya jenis cuka yang bisa menyelamatkan ginjal adalah cuka fermentasi alami. Pergilah ke dapur atau supermarket sekarang juga dan periksa label stiker di bagian belakang botol cuka. Jika pada kolom komposisi ingredient tertulis kata etanol atau alkohol murni, itu menandakan produk tersebut bukanlah cuka untuk ginjal. Cuka etanol alkohol adalah cuka industri yang dibuat di pabrik dengan menambahkan alkohol, kemudian difermentasi kilat dalam hitungan jam menggunakan mesin. Produk ini murni hanya berfungsi sebagai penyedap perisa asam untuk makanan dan hampir tidak mengandung nutrisi sepeser pun yang berguna melindungi ginjal. Yang harus kita buru adalah produk yang diolah dengan cara menghancurkan buah-buahan atau biji-bijian asli, lalu difermentasi secara perlahan, secara tradisional dalam keadaan alami. Cuka yang benar-benar asli adalah cuka yang pada label komposisinya tertulis sari buah konsentrat atau cuka fermentasi, dan sama sekali tidak mengandung zat aditif kimia seperti etanol buatan atau pemanis sirup fruktosa cair. Namun jika tulisan di labelnya dicetak terlalu kecil untuk dibaca mata Anda, ada cara pengujian fisik yang jauh lebih pasti dan mudah, yaitu dengan mengangkat botol cuka tersebut dan menyorotnya ke arah cahaya lampu di ruangan. Cuka komersial yang terlihat sangat jernih dan transparan, tanpa ada noda debu, sedikit pun memang secara estetika terlihat bersih dan mulus, namun kenyataan pahitnya, itu adalah cairan cuka mati yang semua nutrisi alaminya
telah disaring dan dibuang habis. Sebaliknya, ada jenis cuka yang saat dilihat memiliki endapan keruh yang menumpuk di dasar botolnya, dan ketika botolnya dikocok, perlahan terlihat serat-serat benda terapung yang melayang-layang, bertebaran, layaknya gumpalan awan, mendung. Banyak orang awam menghindarinya karena jijik mengira itu kotoran atau produk basi, tetapi sebenarnya serat mengambang inilah yang disebut sebagai inang cuka atau mother of vinegar, yang tak lain merupakan jantung inti dari sebuah cuka. Di dalam inang cuka inilah hidup enzim-enzim yang sangat kuat, yang bertugas mendetoksifikasi racun-racun ginjal, mengandung asam organik pekat, serta mineral yang bernapas secara aktif. Cuka fermentasi alami yang mengandung inang cuka mother tidak sekadar memberikan sensasi rasa asam di lidah, tetapi juga berperan secara kimiawi sebagai elemen alkali basa yang bertugas menetralisir limbah-limbah asam beracun dalam tubuh kita. Ketika cairan ajaib ini mengalir melalui pembuluh darah, ia akan dengan kelembutan luar biasa melonggarkan glomerulus ginjal yang mengeras dan bertindak layaknya cairan pelumas yang melancarkan sirkulasi darah. Meskipun harga cuka jenis ini mungkin sedikit lebih mahal daripada cuka sintesis biasa, anggaplah uang tersebut sebagai biaya menebus obat resep yang masuk ke tubuh Anda, dan pastikan dengan mutlak untuk selalu memilih cuka fermentasi alami yang memiliki inang cuka mother hidup di dalamnya. Tindakan cerdas itu kelak akan menjadi investasi paling brilian untuk menghemat puluhan juta rupiah biaya tagihan rumah sakit di masa depan. Nah, kini Anda telah berhasil mendapatkan senjata ampuh yang paling penting. Namun, sama halnya seperti pedang pusaka legendaris yang bisa melukai tangan tuannya sendiri jika tidak tahu teknik mengayunkannya, cuka alami kualitas super pun bisa balik merusak ginjal jika aturan meminumnya keliru. Sebagai babak terakhir, saya akan membeberkan proporsi emas dan waktu konsumsi yang paling tepat demi menyelamatkan ginjal Anda. Sekarang, di genggaman Anda, telah terdapat obat dewa yang bernama cuka fermentasi alami. Akan tetapi, agar obat super ini tidak beralih menjadi racun dan benar-benar bekerja secara magis sebagai penyembuh, Anda wajib mematuhi 3 prinsip utama yang akan saya sampaikan. Mulai sekarang, layaknya Anda menjaga nyawa Anda sendiri. Sama seperti akar ginseng liar ratusan tahun yang mahal sekalipun, akan menyebabkan sakit parah jika dikonsumsi sembarangan. Tanpa menyesuaikan dengan kondisi perut, cuka pun akan menimbulkan bahaya fatal jika memaksanya melewati batas toleransi maksimal yang dapat ditahan oleh ginjal. 3 aturan ketat yang saya tetapkan mulai detik ini bukanlah sebuah opsional, melainkan pedoman bertahan hidup yang absolut demi menjaga keselamatan ginjal. Prinsip pertama adalah waktu timing. Jangan pernah sekali-kali meminum air cuka dalam keadaan perut kosong melompong. Saat kita terbangun di pagi hari, lambung kita telah istirahat tanpa makanan semalaman penuh sehingga selaput lendir mukosanya berada dalam kondisi kewaspadaan yang amat sangat sensitif. Jika cairan cuka yang memiliki sifat asam agresif secara tiba-tiba menerobos masuk pada saat genting ini, dinding lambung akan melepuh layaknya kulit manusia yang tersiram asam klorida pekat dan seketika memicu kram kejang lambung. Apabila lambung mengalami penderitaan seperti ini, volume debit darah yang disalurkan ke arah ginjal juga akan secara otomatis disunat drastis, sehingga angka performa fungsi ginjal akan anjlok tiba-tiba. Waktu yang paling ideal dan sempurna untuk menelan cuka adalah jeda tepat 20 menit setelah Anda menyelesaikan makan. Cuka wajib masuk pada saat tumpukan makanan sudah mengisi ruang lambung dalam volume yang cukup untuk bertindak sebagai bemper penyangga tingkat keasaman, dan datang persis pada menit ketika enzim pencerna makanan baru saja diaktifkan. Dengan taktik berharga tersebut, cuka tidak akan melukai maupun membebani ginjal. Justru sebaliknya, ia akan langsung memancarkan daya khasiat pengobatannya secara maksimal. Prinsip kedua adalah takaran rasio. Buang jauh-jauh rasa serakah Anda. Dan ingatlah mantranya, hanya 1 sendok cuka untuk 1 gelas air. Banyak orang yang terjebak kesesatan, berpikir dengan mengira khasiatnya akan lebih instan jika dosisnya dibanyakin, sehingga mereka mencampur cuka dalam jumlah gila-gilaan dengan sedikit air agar larutannya kental. Hal itu tak ubahnya membeli karcis VIP untuk menghancurkan ginjal secara kilat. Organ ginjal kita teramat sangat membenci perubahan indikator tingkat keasaman pH secara tiba-tiba. Anda wajib mengencerkan takaran pakemnya tepat 1 sendok makan biasa, sekitar 15 ml. Cuka dituangkan ke dalam lebih dari 250 ml air hangat.
Faktor yang sangat krusial di tahap ini adalah penentuan suhu air. Air es atau air dingin akan langsung membuat pembuluh darah menyusut kaget, sedangkan air hangat akan mempermudah asam organik penyembuh di dalam cuka untuk menyebar seketika ke seantero tubuh. Buatlah larutan encer di dalam air bertemperatur hangat kuku sekitar 40 derajat Celcius, suhu nyaman ketika Anda mencelupkan jari kemudian reguk perlahan-lahan sembari meresapi rasanya. Jika lambung bawaan Anda memang sangat rapuh dibanding orang awam, sehingga Anda dihantui rasa takut ulu hati perih, Anda sangat diizinkan untuk mengaduk tambahan 1 sendok teh madu alam murni ke dalam larutan tersebut. Senyawa kental madu akan bertindak sebagai perisai yang melapisi dinding lambung, sekaligus meredam daya iritasi cuka. Prinsip ketiga adalah langkah penyelesaian finishing. Setelah menenggak habis segelas air cuka Anda, sangat diwajibkan untuk berkumur membilas mulut dengan air putih matang biasa. Senyawa asam yang diusung cuka memang menjadi dewa penolong untuk ginjal. Akan tetapi ia bisa bertindak jahat mengikis habis lapisan enamel yang melindungi gigi putih kita. Apabila niat awal ingin merawat tubuh, tetapi ujungnya malah gigi yang tanggal, maka proses mengunyah makanan tidak akan sempurna, pencernaan terganggu dan buntutnya akan merembet kembali, mengancam ginjal Anda bagai lingkaran setan. Ingat, sesaat setelah minum cuka, pantang hukumnya langsung menggosok gigi dengan sikat, melainkan segera kumurlah mulut Anda dengan memutar-mutar air putih bersih selama 2 atau 3 kali putaran penuh untuk menyapu sisa-sisa zat asam yang menempel di gusi. Satu perbuatan kecil sepele ini kelak akan berdiri tegak sebagai benteng perisai kokoh yang melindungi aset gigi dan aset ginjal Anda di saat bersamaan. Nah sekarang, tibalah waktunya untuk mengikat sebuah janji suci dengan saya. Mampukah Anda mengikrarkan sumpah untuk menjaga dengan taat seumur hidup 3 prinsip mutlak yang saya wedarkan hari ini? 20 menit sesudah makan. Encerkan dalam segelas air hangat dan bilas kumur dengan air putih, agar janji mulia Anda tersebut tidak hanya menguap di hari ketiga. Silakan segera tuliskan frasa 2 kata penjaga ginjal di ruang kolom komentar di bawah ini sekarang juga. Ketikkan huruf demi huruf yang dikerjakan langsung oleh tangan Anda. Itu akan terus menggembleng mental Anda di saat Anda mulai dilanda rasa malas, dan wujudnya akan bertransformasi menjadi jimat penyemangat tangguh yang senantiasa menjaga keselamatan ginjal Anda sampai akhir hayat. Pada detik ini juga berbondong-bondong orang sedang membubuhkan jejak janji sehat komitmen mereka di kolom komentar. Anda jangan ragu-ragu dan ikutilah langkah positif tersebut. Kendati Anda baru saja mendengarkan pemaparan tentang 3 prinsip utama tersebut, saya yakin pasti masih ada di antara Anda yang masih memendam sekelumit rasa cemas di sudut hatinya. Atau pasti ada juga yang sedang berdialog berupaya berkompromi dengan egonya sendiri sembari membatin, perutku kan gampang sakit mah, nggak apa-apa kalau aku ngotot nekat minum asal ditambah madu yang banyak. Menjawab hal itu sebagai seorang dokter pakar ginjal, saya akan menggariskan sebuah batasan tolok ukur yang sangat tegas terkait 2 buah pertanyaan yang paling rajin diajukan para pasien kepada saya ketika kami berhadapan di ruang konsultasi. Saya tekankan sektor ini adalah harga mati di mana kompromi, apalagi tawar-menawar, sama sekali dilarang keras, jadi tolong pertajam pendengaran Anda dan cerna baik-baik. Pertanyaan pertama adalah, dokter saya menderita GERD penyakit asam lambung berbalik naik, apakah saya masih boleh menenggak cairan cuka? Jawaban saya sangat dingin dan tanpa ragu, jangan pernah menempelkannya di bibir Anda. Bagi orang-orang yang sering menderita sensasi perut, ulu hati terbakar dan sering cegukan air asam yang naik ke tenggorokan meminum cuka, bukanlah meminum obat dewa, melainkan layaknya menelan bahan bakar api yang memanggang selaput, lendir kerongkongan. Seiring menuanya tubuh pita, otot pengikat sfinkter yang membatasi pintu antara lambung dan kerongkongan akan kehilangan elastisitasnya menjadi longgar. Hal ini memicu asam lambung mencuat naik dengan leluasa. Jika pada kondisi payah ini masih diguyur lagi dengan cairan cuka yang berskala keasaman sangat tajam, maka api peradangan akan berkobar hebat hingga di titik mustahil untuk dipadamkan. Sehebat apapun faedah cuka buat ginjal, bila lorong kerongkongan Anda melepuh hancur Anda, otomatis tidak akan sanggup mengunyah atau menelan makanan padat lagi. Dan jika tubuh putus suplai asupan gizi makro pada hitungan akhirnya pun ginjal, perlahan akan merana dan rubuh layu tak berdaya.
Bagi siapa saja yang telah divonis menderita sindrom GERD atau punya rekam jejak nyeri maag melilit yang paratata, urutan yang paling benar adalah memprioritaskan mengonsumsi bahan makanan penyembuh perisai lambung terlebih dahulu seperti sayur, kol kubis, segar, atau umbi, ubi, jalar Jepang, dan mencoret nama cuka dari daftar. Tolong jangan pernah mengambil keputusan konyol dengan sengaja membuang organ lambung ke jurang hanya gara-gara obsesi ingin melindungi ginjal. Pertanyaan kedua adalah, dokter manakah yang tingkat kedahsyatannya lebih sakti, cuka hitam beras atau cuka apel? Saat berkeliling berbelanja akal, Anda pasti diserbu kebingungan lantaran rak-rak dipenuhi oleh cuka hitam kurozu dari fermentasi beras merah serta botol-botol apple cider vinegar cuka sari apel. Merangkum intisarinya tanpa basa-basi. Jika tujuan utama sasaran target Anda membidik perbaikan kebugaran ginjal maupun saluran pembuluh darah, cuka apel sedikit lebih unggul dan berada di atas angin. Zat pamungkas bernama pektin dan asam asetat natural yang bermukim masif pada tubuh cuka. Apel bertugas menahan laju meledaknya kadar gula darah secara mengerikan tepat sesudah jadwal makan. Pencapaian ini menghasilkan impak mahakarya untuk menjaga agar pembuluh darah ginjal terhindar dari tragedi rendaman air gula. Berbanding terbalik dengan rivalnya, cuka hitam menyuguhkan ekstrak raksasa dari kandungan nutrisi beras merah, menjadikannya gudang penyimpanan melimpah ruah elemen asam amino yang luar biasa paten untuk menyingkirkan kelelahan dan memulihkan vitalitas tenaga. Tetapi kenyataan sejati yang absolut wajib Anda patri di kepala adalah bahwa persoalan metode tata cara pengolahan pembuatannya memiliki bobot nilai yang teramat jauh triliunan kali lipat lebih berharga daripada semata mendebatkan perbedaan asal-usul bahan bakunya. Sebelum berlarut-larut adu argumen antara kubu apel atau kubu beras merah, tindakan pertama yang wajib dikerjakan adalah mengecek dan memastikan ada tidaknya fermentasi tradisional alami dan berenangnya inang cuka mother, seperti yang telah saya peringatkan. Asalkan wujud barang itu adalah cuka organik sejati, yang di dalamnya hidup populasi bakteri inang cuka, maka tak peduli entah itu cuka hitam ataupun cuka apel, mereka berdua akan tampil spektakuler menjadi agen pembersih sirkulasi kotoran di ginjal. Hanya saja sebagai patokan panduan sederhana, jika batin Anda mencemaskan risiko penyakit diabetes kencing manis, sehingga Anda menaruh prioritas tertinggi demi memonitor pergerakan tingkat gula darah, sebaiknya Anda mencomot cuka apel. Sebaliknya, bila sumsum tulang Anda rasanya pegalinuloyo kehabisan energi sehingga perlu mendongkrak kebugaran ekstra, silakan menjatuhkan pilihan pada cuka hitam dan minumlah secara encer sesuai persentase rasio porsi yang sudah saya ajarkan. Esensi utamanya terletak bukan pada barang apa yang Anda asup, tetapi kejelian mengonsumsinya secara bijak dan terukur, mengikuti limitasi toleransi tubuh diri sendiri. Saya rasa saat ini seluruh teka-teki pertanyaan di benak Anda seharusnya telah terjawab tuntas tak bersisa. Sekalipun demikian, tujuan sejati di balik sesi obrolan marathon membicarakan ginjal panjang lebar dengan Anda selama waktu yang tak sebentar ini bukanlah direduksi semata-mata mengajari tutorial minum cuka. Untuk menutup tirai perjumpaan kita hanya tertinggal satu pesan pamungkas berbentuk permohonan tulus dari sanubari saya yang wajib saya titipkan ke pundak Anda. Hadirin yang saya cintai, ginjal adalah sebongkah daging organ yang menduduki takhta paling tinggi perihal tingkat kesabarannya dan kerelaannya berkorban menderita paling parah di seluruh tubuh kita. Walau tubuhnya telah membusuk rusak parah, mencapai separuh badannya, dan kehilangan daya fungsi hampir 100%. Ginjal benar-benar membisu menolak memamerkan sinyal kesakitan secuil pun keluar kulit. Imbas dari tabiatnya itu tepat, saat ginjal pada akhirnya tak kuat menahan siksaan, lalu menjerit, melolong, membunyikan alarm kode marah, bahaya keadaan seringkali sudah menunjukkan bahwa kita telah jauh hari kelewatan kehilangan fase, waktu emas, golden time untuk menyelamatkannya. Saya benar-benar berharap sepenuh hati agar para penonton di sini dihindarkan dari nasib meratap memeras air mata darah. Karena dililit penyesalan yang sangat terlambat, pemandangan tragis, seperti yang tanpa putus saya saksikan pada ribuan pasien malang saat saya berdinas di UGD unit gawat, darurat, nasihat, lawas. Sedia payung sebelum hujan. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu.
bukanlah deretan petuah pemanis mulut yang dicetak rapi di atas kertas kutipan, melainkan teriak tangis permohonan darurat secara langsung dari ginjal yang mempertaruhkan hidup dan mati nyawa Anda. Hari ini, detik ini, persis ketika tayangan video ini usai ditonton, bergegaslah berjalan ke arah dapur untuk memastikan botol wujud cuka Anda. Seumpama di antara harta karun dapur Anda, nyempil ada botol biang cuka, cairan murni asam asetat, atau cuka sintetis kimiawi abal-abal yang memiliki potensi biadab mampu merobek keselamatan ginjal dari anggota keluarga Anda yang sangat Anda cintai walau hanya sejengkal. Bertindaklah tegas, gagah, berani dengan menurunkan pangkatnya hanya sekadar cairan karbol, penyiram, kerak saringan, wastafel, cuci piring belaka, dan enyahkan eksistensinya dari atas permukaan meja makan tanpa sisa. Dan jangan pernah lupakan untuk menurunkan ilmu tata cara jitu. Mendeteksi cuka alami orisinal yang telah Anda serap hari ini bersama 3 pilar emas prinsip, meminumnya secara aman demi keselamatan seluruh penghuni rumah Anda. Khususnya, bila mana di hadapan Anda ada anak muda yang sedang tekun merawat ibu bapaknya yang menua atau sesepuh kakek nenek yang turun tangan, ikut memomong para cucu kecil, saya memohon agar tautan video ini disebarluaskan dan di-share, dilempar, memasuki grup, pesan singkat, WhatsApp percakapan, Terah keluarga lantas mendapuk momen ini menjadi batu pijakan tonggak kebangkitan kesehatan ginjal lintas generasi. Satu lirikan kepedulian ringan dan klik, share pembagian yang Anda tebar sangat mungkin bermutasi menjadi keajaiban raksasa yang kuasa mencegah seseorang terbebas menanggalkan belenggu selang mesin cuci darah seumur hidup, menyandang status gelar jabatan dokter, pelita impian seumur hidup. Saya hanyalah satu hal mutlak. Saya menolak sekeras-kerasnya bersua bertatap muka dengan wujud Anda terbaring merintih menjadi pasien di atas dinginnya logam meja bedah. Operasi rumah sakit atau kasur ruang, hemodialisis cuci, darah. Bagi saya kebanggaan yang martabatnya lebih tinggi dibandingkan trofi perhargaan mahkota dunia manapun adalah apabila kelak saya berkesempatan menyaksikan Anda menyantap lezatnya cita rasa hidangan makanan dengan gelak tawa bahagia, paripurna, sembari merayakan sisa jatah waktu umur panjang dikelilingi aura sehat bugar bersama dengan orang-orang tercinta belahan jiwa Anda. Guna merayakan ikrar sumpah suci yang kita ikat hari ini, saling merangkul, memberi energi satu sama lain, dan melangitkan doa agar segenap penonton meraih karunia hidup, bebas penyakit, dan berusia panjang mumpuni. Mari kita mengukirkan sepenggal kata sehat ke dalam bilik kotak balasan komentar. Untaian satu patah suku kata hangat yang Anda dedikasikan akan turun sebagai oase. Siraman penyemangat tak terkira bagi mereka. Para penderita yang tengah gigih meregang nyawa berduel melawan penyakit di ranjang perawatan dan secara berbalik memancar menjadi peluru energi yang maha dahsyat bagi kelompok laskar barisan penjaga benteng pertahanan kesehatan diri kita bersama. Sampai pada titik ini, saya adalah sang dokter konsultan kepercayaan ginjal Anda, dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal, Dr. Agus Setiawan. Saya berjanji akan menjumpai dan bertamu kembali menjenguk Anda di kesempatan waktu mendatang dengan menenteng perbekalan senjata, informasi, literasi, kebenaran ilmu medis yang sahih guna melindungi harkat martabat nyawa Anda. Terima kasih banyak.